Saksi atas nama Sudiono akan menerangkan tentang apa? Akan menerangkan yang posisi pertama jadi saksi menjadi tersangka. Akan menerangkan dari terperiksa, ya. Pemohon yang awalnya saksi ya, menjadi tersangka. Gitu ya? Iya. Silakan dari pemohon menjawab semacam pertanyaan. Saudara saksi, terima kasih. Ada yang ahli nggak di sini? Ada. Di luar aja dulu ya. Saudara saksi, ya, sudah lama kenal dengan terdakwa. Sekira 2025 saat Gus Toha dilaporkan di Polres Demak. Apa keseharian terdakwa itu apa keseharian? Ya. Oh, pemohon, ya. Pemohon itu apa yang keseharian apa aktivitas? Setahu saya beliau itu guru pondok atau padepokan. Iya, pondok Al-Anfas. Iya. Ada berapa santri? Kurang lebih 30-an. 30-an. Laki dan perempuan. Oh iya. Yang masuk santri itu apa saja? Ada nggak syarat-syarat atau orang-orang apa saja yang masuk di sana, yang pondok itu? Kalau detailnya saya tidak paham, Bapak. Iya. Santri kriterianya seperti apa, saya nggak paham. Cuman kalau sekilas dari pemaparan itu banyak santri yang kadang mohon maaf Bapak itu keterlambatan mental. Jadi memang karena dititipkan di situ keterlambatan mental itu, dan rata-rata banyak yang ada perubahan-perubahan yang saya tahu di situ. Masuk di pondok itu bayarnya berapa? Itu saya nggak tahu. Ya, baik. Saudara saksi bahwa pemohon ini awalnya menjadi terperiksa saksi, terus tidak lama menjadi tersangka. Nah, dulu apakah saksi melihat pada waktu terdakwa ya sebagai pemohon itu di ruangan dalam rangka penyidikan, apakah ada di dalamnya? Iya iya Pak. Saya mengikuti dari rumah sampai ke ruangan pemeriksaan. Jadi setelah Jumat, yaitu hari Jumat, setelah Jumat saya ikut bersama keluarga mendampingi ke Polres. Nah, nyampe di pintu unit PPA, saya langsung disambut sama Pak Kanit Pidum. Kemudian saya diajak ngobrol di kursi yang sama penyidik, sama pengacara, sama Gus Toha itu kurang lebih sekitar 3 meteran lah, kurang lebihnya jaraknya itu. Jadi saya sangat mengetahui saat Gus Toha itu diperiksa, dan saat didampingi pengacara saya memahami itu. Jadi alurnya saya langsung cerita alur. Apa yang dilihat, apa yang didengar saudara saksi pada waktu Gus Toha itu diperiksa? Apa yang dilihat, apa yang didengar saat itu? Terangkan. Ya, saya di celah saya diajak ngobrol sama Pak Kanit Pidum, saya sesekali melirik. Nah, yang saya lihat fatal itu pengacara Pak Bayu itu berdiri karena Pak Kanit, Pak penyidik itu baru baru selesai memeriksa, itu di print ya, disuruh baca terduganya. Nah, terduganya disuruh baca. Pak Kanitnya kalau nggak salah dari Tipiter.
bukan Kanit PPA, bukan. Yang mendampingi penyidik unit PPA itu Kanit Tipiter. Nah, di situ kemudian Gus Tuhan membaca. Nah, ini ada perdebatan yang saya dengar dengan Pak Bayu dengan Mas Rifai saat akan meninggalkan ruangan kedua antara Pak Kanit dan penyidik itu mau meninggalkan ruangan, katanya mau gelar perkara. Nah, di sini Mas Bayu, loh, ini mau gelar perkara gimana? Kok ini proses belum dibaca, kita belum menandatangani kok pada mau gelar perkara. Terus tetap aja penyidik Pak Rifai itu langsung keluar mengikuti Pak Kanit Tipiter keluar. Nah, setelah itu Pak Bayu sama Pak Hono itu ikut keluar. Nah, di situ saya berdiri, saya bilang ini ada apa? Nah, udah kamu dampingin ini, coba biar bacanya biar benar, kata Pak Bayu. Nah, saya mendampingi, melihat terduga itu membaca. Setelah itu ada ribut-ribut di luar, ya kan? Nah, saya juga ada lihat tumpukan, memang ada kertas kuningnya di situ. Saya juga kan nggak segitu paham lah di ruang pemeriksaan itu. Nah, terus setelah keluar sampai ke bawah, nah Gus Tuhan itu selesai baca, minta ditemenin itu kurang lebih jam 17 mau sholat asar dulu. Nah, setelah mau sholat asar nggak jadi ribut-ribut, akhirnya naik lagi ke atas, terus bilang. Nah, di situ kumpullah para kanit itu kumpul dari Bidum, PPA, mohon maaf belum ada. Jadi dari Kanit Tipiter. Nah, itu debatlah di situ antara Mas Bayu dengan Pak Rifai, karena Pak Rifai membawa berkas kuning itu disuruh menandatangani penetapan tersangka. Ya. Namun sebelum itu disuruh menandatangani BAP itu. Nah, Pak Bayu sama Pak Hono itu keberatan. Saya dengar itu kan keberatan, belum dibaca selesai, belum ini udah tinggal keluar, karena sesama penegak hukum kok tidak dihargai, jadi beliau tidak mau menandatangani. Terus saya kasih saran, saya kasih masukan, Mas Bayu sama Pak Hono, ya nanti disangkanya kita tidak kooperatif, tidak mendukung penegakan hukum, ya silakan ditandatangani. Akhirnya Pak Hono sama Pak Bayu menandatangani berita BAP-nya Gus Tuhan. Setelah itu Mas Rifai bawa yang kertas tadi yang ada lembaran kuning itu, Mas Bayu sama Pak Hono suruh menandatangani penetapan tersangka. Nah, Mas Bayu sama Pak Hono tidak mau. Iya. Pak Bayu sama Pak Hono kemudian menolak untuk tanda tangan penetapan tersangka karena proses prosedurnya itu tidak dilalui sesuai perkap menurut apa yang disampaikan Pak Bayu maupun Pak Hono. Nah di situ, saya juga bingung. Nah, akhirnya itu hampir maghrib lah, sekitar kurang lebih pukul udah agak gelap sih. Nah, Gus Tuhan akhirnya mau ngajak sholat maghrib. Nah, saya ikut turut. Nah, ini masih ribut masalah penandatanganan kertas kuning itu sampai dibawa turun. Kemudian ada pengepungan di situ, ributlah di bawah antara pengacara dengan Pak Kasat Reskrim dengan Rifai. Pak Rifai itu menjelaskan tentang kertas kuning tersebut, suruh nanda-tanda. Terus Pak Kasat Reskrim meminta untuk naik ke atas, untuk bicara di atas, di lantai 2, maksudnya di ruang PPA. Nah, kemudian di atas lagi. Nah, memang sebelumnya itu juga perdebatan sebenarnya kan ramai, Pak. Waktu di dalam itu kan dari penyidik lain menyampaikan ke Pak Bayu,
direkam sama Pak Bayu itu sudah gelar, kan gitu. Nah ini menurut saya pendapat saya yang saya ketahui, yang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu yang mulia. Ya, pertanyaan selanjutnya bahwa untuk menentukan gelar tersangka itu harus tersangka itu harus gelar, dan gelar ini harus juga mempertimbangkan BAP dari pada calon tersangka itu. Penetapan tersangka dengan pendatangan dengan BAP itu bulan mana? Jadi karena itu berbarengan sih Pak, berbarengan Mas Rifai megang kertas kuning itu, ya kan? Tadi udah tak ceritakan itu. Mas Rifai udah posisi udah megang kertas kuning. Nah, terus biar jelas lah. Ya. Kertas kuning itu kertas apa? ya itu tadi yang disampaikan suruh penetapan tersangka itu. Kertas kuning yang intinya isinya penetapan tersangka. Ya. Nah, di situ tadi kan saya sudah menjelaskan, biar ini kan Pak Hono sama Mas Bayu kan sulit mau menandatangani itu BAP itu karena udah tersinggung dari awal. Yang saya lihat itu yang mulia, tersinggung dari awal, nggak dihormati, nggak dihargai di situ dari awal. Nah makanya saya mengasih masukan ke Pak Hono maupun Mas Bayu untuk menandatangani, nanti disangka nggak dituduh menghalang-halangi penyidikan itu. Terus akhirnya beliau mau menandatangani kemungkinan, tapi kan saya ya buktinya langsung ditandatangani. Terus di sebelahnya kan si Mas Rifai megang penetapan tersangka itu, tapi tetap ditolak, tidak mau. Ya, BAP itu kan belum ditandatangani, terus sudah menjadi belum ditandatangani, belum dibaca, tetapi sudah menjadi tersangka. Apakah saudara tahu? Tahu. Pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Ya. apakah berita acara sudah ditandatangani atau belum? Itu Pak ya. Ya. Berita acara BAP atau Berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan Belum. Belum. belum? Ya. Jadi penasihat hukum juga tantangan belum. Iya. Belum. Belum. Lanjut bahwa adanya tadi disinggung bahwa pendampingan di Kebumen tadi itu saudara Muhammad Toha, itu apa yang saudara alami, yang saudara dengar apa? Ada kejadian apa di itu? Jadi saat awal dilaporkan didatangi beliau kan mengaku, yang mulia izin yang mulia menjelaskan. Jadi Gus Toha sekeluarga besar itu ke rumah saya di Kebumen. Kalau tanggalannya tepatnya saya lupa lah, itu laporan RI tahun 2025 yang mulia. Beliau menyampaikan rumah pondoknya itu didatangin satu kanit, satu penyidik, terus satu banpol, satu media. Katanya tidak menunjukkan surat, tugas ataupun surat, ini cuma ngaku dari Polres Demak gitu saja. Nah, terus Gus Toha menyampaikan ke saya, katanya ada orang yang melaporkan Gus Toha terkait cabul. Nah, ada 4 saksi yang melihat dan 4 saksi korban. Katanya seperti itu. Nah, kemudian setelah 4 saksi yang 4 korban itu dimintai keterangan sama Mas Rifai, kebetulan yang satu mbahnya sakit kan pulang katanya, baru 3 yang dimintai keterangan di situ. Ternyata di situ katanya tidak melihat dan tidak sebagai korban di situ. Nah, kemudian setelah itu ada kalimat yang sungguh menurut saya tidak profesional.
Ini Banpol ini menyampaikan ke Gus Toha, kamu itu kalau mau salah mau benar ngandang, mau salah mau benar tetap ngandang kamu. Ya itu. Artinya apa nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kalau kamu benar salah kamu tetap ngandang. Poinnya itu. Benar salah kamu tetap ngandang. Kata Banpol itu. Kemudian menyelipkan kalimat, nanti kalau jenengan diundang di Polres, istri saya pengacara, nanti gunakan istri saya. Itu cerita Gus Toha kepada saya. Nah, kemudian setiap saya selaku lembaga perlindungan konsumen yang mulia, selama ini masyarakat mengenal saya seperti itu. Karena pengawasan penegakan hukum itu ada konsumennya, itu masyarakat. Artinya masyarakat pelayanan penegakan hukum itu sebagai konsumen. Nah, di sini akhirnya saya pagi-pagi datang ke pondok setelah beliau menguasakan untuk pendampingan itu. Saya datang ke pondok, saya membawa riwayat kejujuran santri. Jadi pertanyaan kurang lebih ada 8 pertanyaan yang berkisaran terkaitan dengan pencabulan atau dirabah atau apa itu. Nah, itu dari 4-empatnya tidak ada yang menyatakan dia melihat ataupun dia sebagai korban di situ. Itu yang mulia. Nah, kemudian saya saking tidak percayanya, saya koordinasi dengan penyidik pada saat itu datang, yaitu Pak Ripai. Setelah saya datang koordinasi, saya menyampaikan ke Pak, ini saya dapat pendampingan dari Pondok Al-Mas Pak Gus Toha. Ini saya gini gimana ini? Saya bilang itu. Iya ya Mas, kemarin saya ke sana bertolak belakang semua. Nah, itu kata penyidik. Terus saya tanya, Mas, kok bisa-bisanya jenengan ke sana? Nah, itu waktu itu Banpol masih keliaran keluar masuk di situ. Mohon maaf, itu fisiknya kelihatan lah, agak inilah. Jadi kelihatan, saya juga curiga itu bukan polisi. Nah, cuman ya saya tanya ke Gus Toha, apa itu yang datang? Oh iya. Nah, kemudian saya bilang, Mas, ini udah prosedurnya menurut saya kurang tepat karena PPA itu unit khusus. Saya sering mendampingi korban pencabulan tidak pernah lolos, pasti ngandang. Tapi ngandang posisi prosedur, nggak seperti ini. Saya bilang itu. Ini kok jenengan unit khusus bawa Banpol, bawa media datang ke pondok. Saya bilang itu. Ini prosedurnya ini nggak benar ini. Terus saya lapor ke Propam. Nggak berapa lama lapor ke Propam, Pak Kanit dipindah, menurut informasi dipindah di Polsek Guntur, kan seperti itu. Nah, saya diamkan kan karena saya mungkin supaya berbenah aja lah pihak Polsek itu berbenah, Polres berbenah diri untuk layanan penegakan hukum. Kemudian Gus Toha dipanggil lagi ke Polres, saya dampingi. Setelah di BAP, karena kita yakini saksi yang dia sampaikan di situ bertolak belakang semua, langsung saya bikin LP, laporan balik resmi, ada itu. Nah, kemudian setelah bikin LP resmi, kan di dispo di Pidum, namun laporan saya yang di Propam itu macet, tidak ditindaklanjuti, hanya pemindahan saja terkait kode etik segala macam. Saya tidak diberitahu oleh pihak Polres karena setahu saya undang-undang itu yang membuat adalah kalau perkap itu adalah Kapolri dari lembaga kepolisian itu sendiri. Seharusnya saya sebagai lembaga resmi Menkumhamnya jelas, saya mengawal seperti itu, harusnya saya dikasih tahu. Tapi saya tidak dikasih tahu terkait hasil perkembangan selanjutnya. Kemudian yang mulia, akhirnya saya posisinya setelah diperiksa, dimintai keterangan itu Gus Toha, saya ajak pulang. Berapa lama itu tidak ada, saya cuma sering tanya perkembangan terus. Dijawab melalui PDF kadang sama ini dari penyidik maupun dari Pidum maupun PPA.
Saya minta kepastian kejelasan hukum, saya bilang itu. Kalau memang Gus Toha salah, silakan begini. Nah, yang paling aneh di situ RI itu ada tanggal hari bulan lupa. Tanggal hari bulan lupa. Kok masih dipaksakan? Itu yang saya aneh. Dan saya sempat berdebat yang mulia sama itu waktu saya ke sana saya debat sama menanyakan itu ada KPU Pak Basuki. Bahkan Pak viralkan itu. Saya bilang gini, saya mau koordinasi sama Pak Rifai. Saya posisi Pak Basuki di samping pintu, saya kan lewat udah kondisi tentu, Janu posisi saya jalan. Mas, jenengan dari mana? Pak KPU menanyakan. Saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen, Pak. Loh, Lembaga Perlindungan Konsumen kok kesini ngapa? Nggak saya jawab, Pak. Saya langsung nemui Pak Rifai. Setelah saya nemui Pak Rifai, saya koordinasi itu, kok dia, oh masalah Gus Toha itu masalah sepele. Nah bahasa sepele itu saya tidak terima, Pak. Akhirnya saya datangilah Pak KPU itu. Dari proses awal aja kayak gitu, jenengan menyepelekan laporan seseorang. Itu nasib seseorang loh. Masa depan orang, anak cucu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya debat itu, saya suruh video tim saya. Kemudian yang menengah-nengahi Pak Kanit Pidu di tengah-tengahi. Terus katanya, oke, atensi khusus nanti laporan Gus Toha ditindaklanjuti, katanya gitu. Tapi jangan diviralkan, saya disuruh ngapus. Ya nggak tak hapus, tapi tak tunggu. Nanti kalau memang ini nggak dijalankan prosedurnya tidak profesional, nanti saya viralkan. Itu yang mulia. Saksi, tadi dikatakan ada Banpol. Banpol itu tadi mengatakan Gus Toha itu baik sah atau benar tetap ditahan, tetap ngandang, kan begitu? Ya. Pertanyaan saya, saudara itu benar-benar mendengar atau enggak? Karena saudara itu di samping disumpah oleh Allah SWT, di samping saksikan yang hadir ini, tapi juga Allah mengetahui. Apakah benar-benar mengatakan itu? Saya enggak gini loh Pak, tadi kan sudah tak jelaskan. Pertanyaannya, apakah benar-benar mendengar atau tidak? Saya mendengar dari kalimatnya Gus Toha. Dari Gus Toha. Mendengar dari kalimatnya Gus Toha. Dari Gus Toha yang mulia. Iya. Terus Banpol itu bisa terangkan. Banpol itu siapa namanya? Penyidik yang lebih paham. Pak Rifai apal, karena kemana-mana katanya sering dipakai itu. Oh iya. Setelah ada kejadian ini pondok itu sepi atau rame atau bagaimana? Ada kejadian ini, sudah tahu. Jadi memang banyak yang ibaratnya membuli. Membuli artinya kadang orang bawa motor, wah pondok cabul. Setiap santrinya keluar itu dapat tekanan enggak maksud saya begini. Setelah ada kejadian ini pondok itu santrinya itu pulang atau tetap bertahan? Santrinya tetap, termasuk 4 yang dituduh melihat atau juga korban masih di situ. Bahkan libur nasional kemarin saya mengikuti aturan nasional, saya menyampaikan ngasih saran masukan ke pihak pondok tak suruh bikin libur ngikutin aturan, saya bilang gitu. Saya kasih pengumuman ke wali santri. Ternyata sudah bikin pengumuman, orang tua hanya datang aja, tidak diambil gitu. Ya, oke. Iya, siap yang mulia. Saksi tadi mendengar pada waktu Gus Toha itu diperiksa. Pertanyaan saya bahwa gelar perkara yang disampaikan oleh penyidik
itu memakai BAP Gus Dur tidak? Ya kalau secara logika tidak dong Pak. Mau gimana mau pakai BAP-nya Gus Dur, kan mau pakai dasar? Wong dibaca aja belum selesai mereka udah keluar ninggalkan ruangan Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mulia. Terima kasih sebelumnya. Saudara saksi sudah diambil sumpah untuk menjadi saksi dalam sidang pra peradilan tersebut. Saudara saksi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa ada kanit pidu, ada kanit piter. Apa kapasitas Anda mengetahui bahwa itu adalah kanit pidum, itu adalah kanit piter? Setahunya saksi kok tahu bahwa dari kepolisian ini ada yang namanya si A kanit pidum, si B kanit piter, itu dari mana saksi? Jadi gini yang mulia, saya ceritakan dari awal tadi sudah bahwa saya setelah mendapat surat kuasa kan saya mengenalkan diri. Di situ saya lapor balik, kebetulan yang nangani kanit pidum. Nah yang ngobrol sama saya itu kanit pidum. Kalau yang kanit piter memang baru kemarin waktu akan penetapan tersangka itu sehubungan kanit PPA lagi pendidikan atau apa, tidak posisi tidak ada di situ, kemudian diwakilkan menurut ini loh, kemarin kita kan diajak masuk ke ruangan Pak Kanit itu, kalau nggak salah Pak Kuncoro apa siapa itu, kalau nggak salah saya agak lupa. Nah dia mengaku mengenalkan diri sebagai kanit piter yang diperbantukan untuk di unit PPA seperti itu. Siapa yang mengizinkan Anda dan apa kapasitas Anda kok bisa masuk ke dalam ruangan kepolisian ketika termohon dilakukan berita acara pemeriksaan? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Ya saya bareng sama Pak Kanit Pidu. Ya, Ya, pertanyaan saya, Pak Kanit siapa Pidu yang mengizinkan Anda masuk ke dalam ruangan? Jadi saya gini, saya itu ikut itu ya langsung masuk. Intinya di situ kan mereka tahu kapasitas saya selama ini adalah sebagai pendamping yang mengontrol, yang melihat, mengawasi kinerja penyidikan seperti itu. Nah kemudian saya tahu diri karena Gus Tuha sudah menggunakan pengacara, ya kan? Saya memposisikan diri dan saya ngobrol dengan Pak Kanit Pidum. Berarti Anda mengetahui ya bahwa Ya, itu memang saya. benar Kanit Pidum dari Polres Demak. Ya, Terus Anda menanyakan nggak, kapasitas ada 2 kanit atau 2 pejabat di dalam ruangan pemeriksaan itu menunjukkan surat tugas dari pimpinan yang menyatakan dia mewakili dari kanit PPA. Apakah diberikan surat atau Anda ditujukan surat? saya tidak yang mulia. Tidak ya. Tidak, saya tidak. Kalau istilahnya penugasan atau apa itu internal kepolisian, mungkin nanti dari kepolisian yang bisa menjawab. Tapi ketika Anda masuk di dalam ruangan, ada nggak statement 2 kanit tersebut yang memperlihatkan secara bentuk fisik ini adalah surat tugas saya sehingga saya diperbantukan di unit PPA? Tidak. Adakah penjelasan Tidak. seperti itu? Tidak. Ada. Terus Anda tadi menyebutkan bahwa Anda mendampingi Gus Toha mulai sejak tahun 2025. Ya, Berarti Anda tahu sebuah proses baik itu bersurat atau tidak. Nah, yang saya pertanyakan adalah selama Anda mendampingi Gus Toha ketika Gus Toha termohon tersebut menjadi terlapor untuk saat ini adalah pemohon, pernah nggak dari pemohon tidak menghadiri undangan dari kepolisian? tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya kooperatif. Pastikan tidak pernah. Iya, cuman ada yang kemarin dari 4 saksi yang mulia. 4 saksi itu orang tuanya keberatan untuk dilibatkan sebagai saksi di Polres. Nah akhirnya
empat saksi korban itu nggak mau diperiksa-periksa terus kan malu, wong dia bukan korban dan dia tidak melihat kok dipanggil-panggil terus kan nggak mau, orang tuanya juga kan kena beban mental itu. Nah akhirnya saya secara prosedural bikin surat dan tak serahkan keberatan itu pas hari H diundang, keberatan itu tak sampaikan ke penyidik guna untuk evaluasi penyidik, karena dari awal saya sudah menyampaikan tolong yang dijadikan saksi itu yang benar-benar mengetahui atau yang sebagai korban benar itu loh, biar tidak nanti ada fitnah. Dari awal kan seperti itu saya. Nah itu secara surat ada itu sudah tak sampaikan. Anda memberikan surat keberatan kepada penyidik. Siapa penyidik tersebut? Ataukah penyidik unit 3 kah, unit 2 kah, atau diperjelas siapa dan kepada siapa? Penyidik Pak Ripai. Pak Ripai ya. Unit PPA Rus. Tapi saya perjelaskan lagi, Anda sepengetahuan dari saudara saksi tidak pernah pemohon tersebut mangkir dari panggilan kepolisian. Tidak. Yang jelas itu setelah saya mengirim surat keberatan di 4 orang itu, kemudian sorenya surat panggilan kedua dikirimkan ke pondok. Akhirnya besok pun saya mendampingi, saya mencarikan pengacara, yaitu saya yang memang benar-benar benar-benar yang bisa memahamkan hukum. Saya mengasih pendapat ke pihak keluarga Gus Toha, saya suruh Pak John Sitomorang dan Ibu kebetulan istrinya juga sebagai unit perlindungan perempuan dan anak bidangnya. Nah untuk 4 orang itu untuk didampingi beliau. Nah kemudian selanjutnya proses itu saya tidak tahu detail karena meskipun saya ikut Kapolres, saya tidak ke ruangan khusus ke unit perempuan itu kan tertutup. Oke, tadi saudara saksi mengatakan bahwa termohon pernah mengucapkan kalimat yang dimana ada banpol atau apa itu ngandang. Perlu diperjelas ngandang itu apa? Ataukah dipenjarakah? Ataukah dibiarkan ataupun apa? Menurut saksi, Kalau menurut ngandang saya, dalam arti apa? ngandang itu ya di penjara. Penjara ya, Iya. ngandang ya. Terus saudara saksi ketika Gus Toha dipanggil dalam surat panggilan ke-1 dari pihak kepolisian. Yang mulia, izin yang mulia.